ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara au arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amma ba'du. Setelah ayat perintah puasa di ayat yang ke-189 di sini Allah memfirmankan yas'alunaka anil ahillati, manusia bertanya kepadamu mengenai penanggalan, apa fungsi, apa pentingnya ya dari penanggalan itu. Kul, jawablah, hiya, fungsi pentingnya penanggalan itu adalah mawaqitu linnas, ya, sebagai patokan waktu bagi manusia, ya, satu dunia, ya, tidak lokalan. Wal haji, dan kepentingannya adalah untuk menetapkan ibadah haji. Ya, ada hubungannya dengan ibadah haji, karena ibadah haji itu adalah yang kelima, asas yang kelima yang orang bilang juga rukun kelima, ya, dasar kelima dari dasarnya Islam. Ya, dengan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang disebut dasar. Ada beberapa yang bertanya kepada Rasulullah, mahwal Islam ya Rasulullah. Ya, Rasul, Islam itu apa sih? Kata beliau, Islam itu adalah satu, engkau bersyahadat, menyaksikan Allah. Dua, menegakkan sholat. Tiga, engkau berzakat. Empat, engkau berpuasa, ya, pada bulan Ramadan. 5, dan engkau melaksanakan ibadah haji, ya. Itulah Islam. Jadi dasar-dasarnya seperti itu, ya. Ya, ini ada hubungannya, saya sampaikan bahwa besok itu akan menjadi hilal, ya, menjadi pemantauan hilal. Besok itu bukan besok, ya, Jumat ya, lusa ya, karena sudah posisi tanggal 29, ya, nanti semua pihak akan meru'yat, ya, meru'yat artinya meru'yat itu melihat apakah Sabtu itu sudah tanggal 1 atau masih masuk ke bulan Ramadan, ya. Kalau ada hilal maka Sabtunya menjadi tanggal 1. Ya. Jadi fungsi penanggalan itu adalah untuk patokan umat, untuk patokan manusia dan ibadah haji, ya. Maka kenapa titik pusatnya, ya, harus di Mekah, ya, karena memang di situ kiblatnya, memang di situ semua nanti akan berkumpul, ya. Jadi sesuatu hal yang tidak aneh, ya. Kenapa harus berpusat ke Mekah Al-Mukarramah? Karena ini ayatnya jelas sekali, ya, waktu untuk manusia dan waktu untuk menetapkan ibadah haji. Itu saja, ya. Jadi nanti kita akan sama-sama menunggu ru'yat pada hari Jumat. Maka besok adalah menjadi iktikaf yang terakhir.
Kemudian ya beberapa kali Allah menyampaikan dalam Al-Quran wala tahinu wala tahzanu, ya. Tahinu merasa lemah, ya. Jangan kalian merasa lemah, merasa kecil, ya. Wala tahzanu juga kalian jangan merasa khawatir, ya, prihatin, khawatir. Sudah lemah, penakut lagi. Nah, itu kan tidak baik, ya, tidak baik. Kemudian kata Allah juga wala taqnatu min rahmatillah, ya. Kalian juga jangan pernah putus asa, ya, jangan merasa lelah untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ya. Kenapa? Karena ada petunjuk, karena ada operasionalnya, ya. Sekali lagi, kenapa tidak boleh tadi merasa lemah? Ya, karena ada petunjuknya. Artinya kita tidak dibiarkan bekerja, ya, begitu saja. Tidak dibiarkan usaha begitu saja. Usahanya pun nanti dipandu oleh petunjuk itu, ya. Kenapa tidak boleh kecil, tidak boleh lemah? Karena kita itu mengikuti yang maha besar, yang maha akbar, Allah. Maka rasa kepercayaan diri itu harus lebih besar, ya, harus lebih besar. Karena memang sekali lagi rumus yang dikatakan orang kecil, orang besar itu bukan badannya, ya, bukan badannya yang tinggi besar atau ini mah karena kecil, tetapi yang disebut besar kecil itu semua akan terpancar dari sejauh mana usahanya, ya. Meskipun badannya kecil tetapi usahanya besar, juhud, ya, usahanya luar biasa, maka itu bisa menjadi orang besar, ya. Meskipun badannya besar, tidak ada usaha, malas, mau dapat apa dia? Ya, Kak, ini Allah cara mensupport Allah kepada para orang-orang yang percaya dan mengikuti kepada Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana orang-orang yang mengikuti Nabi Musa, Bani Israel harus bertanding, ya, dengan Fir'aun. Tentu mereka ciut. Bukan mereka saja, Nabi Musa saja saat diperintah, kata Nabi Musa, inni akhofu ayyukadzibun, inni akhofu ayyaqtulun, kata Nabi Musa. Ya Allah, aku takut mereka itu membohongkan aku, mendustakan aku. Dan yang mendustakan aku artinya tidak menolak, itu bukan orang kecil. Fir'aun itu dengan bala tentaranya. Nah, Nabi Musa fair. Dia bilang ini akhofu ayyukadzibun. Kemudian bukan itu saja Allah. Ayaprutu alaina aw ayatgo, langsung menangkap kami. Cek. Belum juga ngomong, belum juga sampai sudah kami ditangkap langsung. Ayaprutu alaina aw ayatgo, langsung. Yang ketiga, ini akhofu ayyaqtulun, mereka langsung membunuhku saja. Waduh, bagaimana ini? Nah, bagaimana Allah, ya, apalagi pengikutnya, ya. Nah, ya, pembawanya saja Nabi Musa fair itu. Allah menenangkannya. La takhofa. La takhofa, kata Allah. Ya, jangan takut. Ya, kalian berdua, Musa Harun, dalam membawa dan membebaskan Bani Israel. Inni asma'u wa ara. Aku tidak diam. Aku melihat. Aku bisa mendengar. Aku mengetahui apa rencana, apa kekuatan. Ya. Kenapa asma wa ara? Ya. Kenapa negara-negara seperti Amerika kuat hari ini?
Karena memang pengetahuan terhadap negara-negara kliennya, pengetahuan terhadap negara-negara umum itu, mereka itu banyak sekali. Tahu tidak, Bapak-bapak? Mereka mengetahui sekali kultur, struktur, geografisnya Indonesia, tahu sekali, dipelajari. Karena ada kepentingan besar. Tahu tidak? Sekarang masalah Laut Cina Selatan, ya, yang sedang diekspansi, ya, diklaim oleh Cina bahwa itu bagian dari wilayahnya, dan para negara tetangga juga sama mengklaim, Malaysia, Vietnam, ya, Brunei juga, Filipina bersengketa. Nah, dengan cepat tanggap seluruh pesawat dan kapal dan alat-alat perang Amerika sudah di situ. Untuk apa? Untuk kepentingan besar. Cepat sekali menangani masalah itu. Kenapa? Karena pengetahuan mereka, pemantauan mereka, apakah melalui satelit dan melalui berita itu. Maka kenapa penting kita punya banyak pengetahuan dan bisa mengetahui banyak data? Karena nanti pengetahuan itu akan menuntun, data itu akan menunjukkan kepada kita. Kita olah datanya. Ya, kalau seperti orang yang hanya pandangannya sampai di ujung cangkul, ya, ke bawah, kemudian ke atas sampai sadapan, ya tentu dia tidak bisa melihat bintang, dia tidak bisa melihat matahari, hanya itu dunianya. Ya. Dia tidak bisa melihat ke bawah, di bawah itu ada emas, ada batu bara, ada mineral banyak yang bisa dieksploitasi, yang bisa digali dan dimanfaatkan, dan itu besar kebutuhannya terhadap itu. Ya, maka tentu orang-orang kecil itu pandangannya pendek. Tentu orang-orang kecil itu keberaniannya kurang. Ya, dia tidak mau mendengar, tidak informatif. Padahal orang-orang yang akan besar itu selalu informatif. Ini ada apa? Wah, ini bagus nih untuk bisnis. Wah, ini bagus untuk pengembangan pendidikan. Wah, ini bagus untuk pengembangan teknologi. Oh, ini bagus untuk kepentingan tadi kemaritiman, informasi. Oh, ini banyak lahan yang kosong, kita bisa tanami sekian-sekian. Oh, ini tanahnya murah. Bagaimana kita bisa membeli dan mengelolanya? Oh, ini ada teknologi lebih murah. Kita mahal kalau cari tukang canggul hari ini. Kenapa kita tidak membeli beko? Alat-alat berat untuk itu. Penting itu. Ya. Nah, Allah melalui Al-Quran ini adalah membuka cakrawala diantaranya. Membuka wawasan. Membuka pandangan. Bisa tidak memandang ke depan? Tidak bisa tidak memandang bahwa seperti apa sih kematian itu kira-kira, sesuatu hal yang pasti yang setiap orang tidak akan bisa menghindarinya, ya, Allah informasikan melalui Al-Quran. Bagaimana semua orang bisa mengetahui itu dan memastikan bahwa dia akan survive, dia akan selamat dari semua situasi. Kan yang terpenting itu, kita selamat dari semua situasi. Nah, tentu ini bisa dianggap mudah, ya, bisa dianggap susah. Mudahnya petunjuknya ada, susahnya kadang-kadang ya tadi untuk terbuka pikiran itu ya mungkin karena dengan orang dengan kebiasaan, dengan milieusnya ya, dengan lingkungannya, susah mau di-upgrade itu. Padahal yang membedakan dalemannya, yang membedakan kualitas dan tidak itu adalah apa yang ada di dalam otaknya. Bukan model rambutnya, ya, bukan apa tadi peci atau kopeannya, bukan tadi
warna kulit hitamnya, tetapi apa yang ada di kepalanya. Itu yang membedakan kualitas hidup. Apa yang ada di dalam hatinya, keyakinan apa saja yang dia miliki. Nah, itu oleh Nabi dan para Nabi yang lainnya, para pengikut itu dibesarkan hatinya, dibuka cakrawala berpikirnya. Maka saat Nabi Musa ya, diperintahkan oleh Allah di Mesir karena tidak diberikan izin untuk membangun masjid waktu itu Firaun, maka Allah merintahkan sudah saja rumah jadikan masjid, ya, jadikan kiblat. Itu di surat Yunus, ya, surat Yunus. Walaqad bawwa'na walaqad auhayna ila Musa wa akhihi antabawwa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakun kiblah. Sudah jadikan saja rumah itu jadi masjid. Di mana wa aqimus shalah, di tempat itu tegakkanlah salat. Selanjutnya wa basyiril mu'minin, kata Allah, berikanlah optimisme, berikanlah semangatan, berikanlah spirit bahwa mereka akan menggapai kesuksesan. Wa basyiril mu'minin. Nah, tidak. Nah, maka oleh karena itu, ya, kalau sudah menyangkut masalah konsep itu jangan dianggap enteng. Kalau menyangkut masalah hidayah itu jangan dianggap enteng. Ya. Ini adalah otaknya, ini adalah sebesar-besarnya. Kalau ngomong konsep sama dengan program, bagaimana Huawei, perusahaan seluler Cina yang nomor wahid dari sisi hardware, tidak dikasih programnya sama Android. Oh, jatuh penjualannya. Buat apa dapat HP kalau cuma nelpon dan SMS doang hari ini? Tidak bisa buka Google Map, tidak bisa buka berita yang bersumber dari Google, YouTube tidak bisa. Buat apa? WhatsApp tidak bisa, Facebook tidak bisa. Ya. Jadi mahal, padahal itu isinya apa? Semacam software. Software itu semacam program. Gitu. Jadi kalau bapak-bapak ini tidak banyak program di dalamnya, ini seperti HP jadul, saya bilang. HP jadul, cuma bisa telepon, SMS. Kalau HP yang sudah canggih itu bisa aplikasi Quran ada, ya. Program kalkulatornya ada aplikasi-aplikasinya, ya, bisa segala. Facebook, maka orang-orang tua yang sekarang itu yang sudah ketinggalan, ya sama-sama jadul. Kenapa Pak saya tidak punya HP? Kan ketinggalan informasi. Ya sudah, tidak apa-apa kalau tidak punya HP lah. Ya HP-nya juga mungkin tidak kebeli atau apa. Tetapi kalau bapak-bapak tidak bisa memahami Quran 1 surat, 2 surat, 3 surat, itu lebih celaka lagi. Karena Al-Quran ada aplikasi untuk menghadapi dan menyongsong kematian. Tidak ada di HP aplikasi menyongsong kematian. Quran itu ada. Ya. Ada aplikasi menyongsong kehidupan selanjutnya, bahwa kita hidup itu bukan hari ini saja, ya, hari selanjutnya. Ya, oke. Maka oleh karena itu, ya tentu hubungannya adalah dengan itikaf setiap malam. Ya, ini kalau diukur banyak saudara-saudara kita yang besoknya harus bekerja, ya pekerjaannya buruh kasar lagi, tentu berat ya. Oh, ini semalam begadang, ini belum
belum 24 jam. Tentu berat ya. Kalau tidak ada persiapan yang biasa-biasa saja bisa berat gitu. Nah, ya, kalau melihat tadi ini melek, ini tidak tidurnya. Tetapi kalau melihat kebutuhannya, kakek-kakek yang sudah tua, ya, saat cucunya menikahkan, saat anaknya menikahkan, apa semalam suntuknya tidur lelap? Atau semua orang serumah begadang? Begadang semua orang serumah. Kenapa? Besok mau hajat. Ya, besok mau hajat. Persoalan tidak. Karena menganggap penting bahwa besok mau hajat. Nah, jadi apa yang bisa mengalahkan dan bisa mendorong, ya, membangkitkan semangat itu adalah kepentingan yang lebih besar. Tidur mah gampangan lah, belakangan tidur mah, ya. Nanti beres ini selesai, pagi-pagi setelah sholat subuh tidur dulu lah sampai jam 8 sampai jam 9, karena memang tadi kita sudah begadang, tidak apa-apa, ya. Tapi nanti ini dilatih kalau bulan selanjutnya, karena tidak beritikaf, nanti tidurnya lebih awal. Kalau bulan berikutnya bangunnya lebih pagi, jam 2, jam 3 itu harus sudah bangun, mendekatlah diri kepada Allah. Kalau butuh, bersimpuhlah di situ, adukan segala kesulitan yang tadi kita dapat, ya, syukuri apa yang kita mudah hari tadi, ya Allah akan lebih sayang, ya. Jadi kalau melihat tadi, ya, ini harus itikaf. Jadi bapak-bapak yang mensponsori juga ya harus piawai, harus pandai tadi menyampaikannya. Jadi persoalan begadang itu tergantung, ya. Bapak-bapak juga biasa suka begadang 1 pekan sekali, ya. 1 pekan sekali biasa suka begadang. Pas giliran ronda atau 1 bulan sekali. Kali 12 setahun dapat 12. Begadang kapan lagi? Bapak-bapak juga tidak mikir, waduh saya belum bobo, saya belum tidur. Begadang. Kenapa Pak? Saya belum tidur ya semalam. Istri saya kebidan, istri saya melahirkan, saya menjaga. Ya. Itu begadang lagi. Kenapa? Tidak ada yang mengeluh. Semua dihadapinya dengan senang, bahagia, karena anak mau lahir. Waduh, saya tadi begadang nih. Begadang apa? Ya, itu besok mau hajat. Yang masak, nyiapin tenda, nyiapin kursi. Ya, untuk satu kepentingan. Tentu, kalau tidak besar kepentingannya, menjadi berat persoalannya. Nah, maka karena itu, sambungkan lagi dengan tujuan yang keempat dari puasa ini adalah walitukabbirullah, agar kita dapat menomorsatukan, agar dapat kita memprioritaskan, ya, agar dapat kita membesarkan yang paling besar adalah Allah. Itu harus ada di hati dan pada langkah kita, ya. Anak istri nomor 2, bukan nomor 1. Anak istri nomor 2, nomor 3. Segalanya nomor sebegitunya, selain daripada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Hilang anak, minta kepada Allah. Hilang istri, dan Allah janji akan memberinya kembali dengan yang lebih baik. Hilang harta, tetapi kalau hilang Allahnya, kemana? Semua mereka kembali ke situ. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan semua persoalan itu akan kembali kepada Allah. Baiknya, buruknya, anaknya, istrinya, hartanya, semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepadanya. Maka apa yang hilang? Ya, kalau Allahnya sudah dekat, ya, kita tinggal minta, ya Allah, istri saya sudah meninggal, ya Allah. Saya minta
gantinya lagi, diganti, cari lagi. Kan? Ya Allah, anak saya sudah meninggal, pertemukanlah kembali dengan anak saya nanti. Saya kembali ke pangkuan, akan ada, tidak hilang. Ya. Ya. Baru itu, nah ini yang dimaksud tauhid. Jadi tauhid itu artinya memprioritaskan Allah. Tauhid itu artinya menomorsatukan Allah. Ya. Maksudnya apa? Ya Allah sederhana. Kalau sudah menyangkut tadi ketentuan, kalau tadi sudah menyangkut masalah peraturan Allah, maka belajarlah istiqomah. Belajarlah untuk melaksanakan dan tidak mencoba meninggalkan. Karena disitulah Allah akan memberikan rahmatnya. Fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakah. Ya. Walladina hum biayatina yu'minun. Nah, sehingga tadi ya kalau diukur apa sih itikaf, cuma nongkrong-nongkrong doang? Ya sama, sholat juga cuma baca-baca begitu saja. Masalahnya bukan logika kalau sudah menyangkut masalah syariat. Tetapi masalah syariat itu masalah ketentuan Allah. Sama, jangan ngomong kalau sudah menyangkut ketentuan, ada jalan dikasih merah, kemudian tanda putih namanya perboden. Ini kan jalan bisa dilewati, bisa ya, cuma perboden. Gitu. Sama, kalian sedang pegang HP, nggak apa-apa dijatuhkan? Tidak apa-apa dijatuhkan? Apa-apa tidak kalau dijatuhkan? Kalau dijatuhkan apa? Pecah. Mau dijatuhkan? Anda menahan tidak? Anda menahan diri Anda untuk tidak menjatuhkan. Kenapa? Anda akan pecah HP-nya. Kenapa giliran dengan Allah? Anda berpikir dengan akal. Tidak berpikir bagaimana Allah suka terhadap kita. Bagaimana berpikir Allah ridho terhadap kita. Sedangkan yang kalian pegang, hidupnya, matinya, keluarganya, hartanya, semua milik Allah. Kenapa giliran Allah meminta, kemudian kita mempelitkannya? Apa yang kita pelitkan? Saat Allah mengambil nyawanya, siapa yang bisa menahan? Wakila man rok, kata Allah. Datangkan dokter, datangkan ahli penyakit, datangkan yang bisa mengobati. Siapa yang bisa mengobati? Siapa yang bisa menyelamatkan? Oleh karena itu jangan pernah pelit terhadap Allah. Jadi berusaha tadi untuk tadi ada, kalau mau dapat rahmat Allah, berusaha pada apa? Pada ketentuannya, pada perintahnya. Kalau Allah bilang, "Tsumma atimmus siyama ilal laili wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masjid." Ikut saja sudah. Ya. Kita bukan pemburu hunter of Lailatul Qadar. Bukan pemburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Urusannya kita adalah Allah memerintahkan kepada kita, "Tsumma atimmus siyama." Sempurnakanlah puasa kalian sampai melaksanakan itikafnya, berdiam diri di masjid. Lebih baik berpikir bagaimana bisa mengikuti itikaf ketimbang berpikir saya dapat Lailatul Qadar tidak? Saya dapat Lailatul Qadar tidak? Susah. Parameternya dengan apa seseorang dapat Lailatul Qadar? Nanti bercabang. Ini kalau dulu-dulu saya pernah dengar, jadi ada sinar datang sebesar telur dikejar. Orang keluar dari mana? Saya malam dapat Lailatul Qadar, dapat sinar. Wah. Parameternya apa? Tetapi melaksanakan itikaf itu lebih real. Perintahnya ada, contohnya ada. Dan Nabi tidak mengambil ganjilnya saja. Semua beliau isi, siangnya dan malamnya.
Ya, mudah-mudahan kita nanti ke depan, ya mudah-mudahan kalau bapak-bapaknya siap, tahun depan kita melaksanakan 10 hari full. Nah, cuman ada tadi beberapa yang harus bapak persiapkan. Kalau 1 bulan itu semestinya tadi untuk mengisi apa? Lebih baik untuk mengisi cas ya. Jadi 11 bulan kita habiskan, 11 bulan itu. Ya, masa kalah sama saudara-saudara yang beragama Hindu itu. 4 hari nyepi nggak mikir, pesawat harus berhenti, bank harus berhenti, Telkomsel harus berhenti, berhenti semua. Ini lagi nyepi. Militer, Polda, pemerintah semua menjaga karena kehendak rakyatnya seperti itu. Kan bisa kalau nanti. Pokoknya ini lebaran semua 10 hari terakhir. Pada saat Ramadan, masuk semua ke masjid. Bersimpulah di situ. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Apa yang kamu masih belum mengerti? Nanti kita bimbing di situ. Ya. Hidup tidak hanya melulu masalah tadi makan, tetapi bagaimana juga bisa memproduksi makanan. Hidup tidak hanya memerlukan teknologi, tetapi bagaimana pola pikir konsep teknologi itu. Pemikirnya ada tidak? Ya. Pemikir-pemikirnya itu harus ada. Kalau orang tidak maka perumpamaan Ramadan itu seperti tadi apa? Meriset kembali, mengenalkan kembali, ya, memberi pembekalan kembali untuk 1 tahun ke depan. Diriset lagi, semangat baru lagi. Maka setelah beres ayat puasa, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Bersainglah, berkompetisilah dengan orang-orang yang penuh kompetisi kepada kalian. Innallaha wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melebihi batas. Kalau sudah kompetisi kan kekuatan. Kenapa China habis-habisan menurunkan dan mengklaim laut Cina? Karena di situ luar biasa luasnya. Nurunkan militernya, nurunkan apanya. Ya. Kalau yang tidak punya pandangan terhadap wilayah, tidak punya pandangan terhadap negara, ya nggak apa-apalah, diambil sebegitu, ini kan bahaya. Kalau tidak, wah ini agama sudah menyangkut masalah wilayah, sudah menyangkut masalah ekonomi, sudah menyangkut masalah tadi ritual. Agama itu sempurna. Ya. Kalau agama hanya sepihak, nah, agama itu misalkan sepihak, tidak cukup untuk menangani virus. Nah, agama itu lemah. Ya. Bukan hanya virus yang oleh agama ditangani itu, kematian pun ditangani. Itu mikirnya sama agama itu. Duitnya harus ada, ibadahnya harus bagus, itu yang bagus ya. Ini. Wajah tampan, nyisir rapi, ban motor dugul. Wajah tampan, baju bagus, pakai motor bodong. Bagaimana itu? Ya. Wajah tampan, mobil bagus, bensinnya kosong. Atuh ngedorong-dorong mobil. Keyakinan besar terhadap Allah, besar. Allahu Akbar. Sejahtera tidak dicapai, itikaf tidak pernah dijalankan. Dari mana Allahu Akbar? Itu pemahamannya seperti itu. Jadi Allahu Akbar itu seluruh apa keinginan Allah kita wujudkan, kita bangun. Maka itulah yang sedang melakukan kebaikan. Ya, bismillah lah. Saya jadi apa ya? Jadi kemarin dapat ini teman-teman anak saya itu kan ada yang dari Mesir, ada yang dari Aljazair, Turki, ya. Mereka juga menonton live ini.
dan memberikan komentar, wah itu lagi ngapain? Katanya. Itu lagi itikaf katanya. Kalau kami itikaf itu sendiri-sendiri aja. Sejam balik lagi, oh itu dipimpin ya itikafnya ya, diarahkan. Ya. Saya baru tahu itikaf yang dipimpin, yang diarahkan ini sepertinya, karena saya mungkin tidak keburu menonton, sepertinya kita saja. Ini kayaknya teman-teman yang dari Mesir, teman-teman saya kaget gitu. Ada yang itikaf di sana ada. Gitu. Nah, saya menjadi pertanyaan, 24 jam kali 10 hari, 240 jam. Ya. Nabi diam di situ, apa tidur? Weh, tidur. Ya, orang kalau diem kan, di masjid tidur misalkan. Mandi juga tidak banyak air dulu ya di zaman Nabi itu. Kan susah. Airnya ya di Mekah tidak melimpah seperti di kita. Ya. Cakuran, tasbih tahmid lagi, tidur lagi, baca Quran lebih dari 3 jam. Saya juga merasakan ini paham. Apa saja kira-kira itu? Tahmid, tidur lagi, atau di situ main remi, gitu, main game, gitu kira-kira. Anak-anak di sini ada yang main game nggak sehabis ini? Ya, tolong diperhatikan. Yus, anak-anak ada yang main game tidak saat sesudah ini? Ada? Oh, itu dari mana itu? Kamu bawa main game? Hah? Iya, dari mana itu anak-anak main game? Memang itikaf itu harus main game? Oke? Nah, tuh salah satu contohnya. Ini kan, kalau dulu nggak ada main game. Ini nanti yang lancarnya itikaf itu main game nanti kalau begitu. Ya, hati-hati. Hentikan. Nah, apa yang harus diisi dalam itikaf ini? Ya, tadi baca Quran, nasihat-nasihat yang baik di dalamnya. Apa isi itikaf itu? Bikin planning ke depan. Ya. Yang terarah. Apa isi itikaf itu? Ya. Tadi saling menasehati, membikin rencana kerja, mengevaluasi yang sudah. Ya. Itu dalamannya itikaf itu. Ya. Nah, itu diantaranya. Oh, ini proses-proses mengakbarkan Allah. Karena nanti Allah akbar itu ya dengan apanya? Dengan diterima. Apa yang diterimanya? Keinginannya, kehendaknya diterima oleh kita. Maka Allah itu menjadi akbar. Nah, kalau Allah tidak diindahkan, Allah tidak kemudian diabaikan, dia menjadi kecil. Maka ada perintah kepada Nabi Muhammad, Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi fa'budhu wa kabbirhu takbiro kepada Nabi Muhammad. Muhammad, bersihkan. Allah tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Allah tidak seperti apa yang mereka yakini. Bersihkan, ajarilah mereka dengan Al-Quran ini. Bagaimana Allah keinginannya? Ya. Allah tidak ingin tumpeng, Allah tidak ingin daging, Allah tidak ingin ikan. Ya. Allah itu tidak, ya, jangan berpikir kalau begitu Allah itu seperti tidak dapat makanan. Wah, semua Allah yang memiliki, ya, ikan di laut punya siapa? Gunung punya siapa? Semua punya Allah. Ya. Bersihkan. Kemudian wakabbirhu. Ya. Ada lagi di wali rabbika di surat itu. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Banyak sekali perintah wakabbir itu. Jadi bagaimana Allah nanti besarnya adalah wujudnya syariatnya, wujudnya kebaikannya. Nah, itu semakin besar. Nah, mudah-mudahan kita yang melaksanakan di sini, ya, kita yang melaksanakan di sini, meskipun baru mengawali, mensponsori, kita tercatat sebagai orang-orang yang sedang
membangun apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Ini besar. Besar rewardnya. Kalau ayah kita ingin kita cerdas, ingin kita pinter, kemudian kita nurut. Nah, itu mudah dan murah rezekinya. Hati-hati ya. Nanti kalau Allah mau kita sejahtera, bismillah kita usaha. Ya. Bismillah kita usaha. Nanti murah. Siapa tahu Allah. Ya. Dia Maha Penguasa, Dia Maha Pengasih. Nah, itu kepentingannya. Maka kenapa di sini penting memahami Allah ya? Kalau tadi bagaimana kita bisa membesarkan seseorang ya, bisa menganggap besar seseorang kalau kita tidak mengetahui kelebihannya. Bagaimana kita bisa membesarkan Allah kalau kita tidak tahu kelebihan Allah? Allah sudah lebihnya Allah itu apa kira-kira? Karena di mata Qarun, sekali lagi, Allah itu tidak besar. Saat para sahabat mengingatkan, karena Qarun sudah banyak rezekinya, kata sahabat dan Nabi Musa kepada Qarun, wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabaghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Saat Qarun diperingatkan, itu harta semua dari Allah, carilah keridhaan Allah. Allah mau apa pada harta kamu ya Qarun? Keluarkanlah zakatnya, keluarkanlah infaknya, kamu jangan pelit Qarun. Dan ingat, wala tansa nasibaka minad dunya, kamu itu bagian dari dunia, tidak selamanya kamu akan hidup, tidak selamanya kamu akan kaya. Dunia itu berputar ya. Tidak selamanya kamu walatan sanasi maka bina dunia. Ini walatan sanasi maka bina dunia diterjemahkan harus usaha lagi. Ini kan ayat ini ke Qarun. Sudah banyak duit sedang berusaha. Ya. Kalau orang tidak punya suruh usaha. Qarun bukan suruh usaha ini. Ini usahanya sudah jalan. Berusahanya sudah banyak. Dia tidak mengeluarkan berbaginya. Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan fakir miskin. Dan ingat, kamu tidak akan selamanya punya. Dan ingat, kamu itu tidak akan selamanya hidup. Wahsin, berbuat baiklah kamu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Kamu diberikan, dimudahkan dengan harta. Berbuat baiklah kepada yang lain. Wahsin, kama ahsanallahu ilaik. Jangan lupa itu Qarun. Qarun salah pandang. Allah itu tidak besar, Allah itu tidak memberinya, kata Qarun. Kata siapa Allah memberi? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, saya dapat harta ini memang saya pinter, saya berusaha sekuat tenaga, saya orangnya disiplin, sehingga dapatlah saya harta ini. Qarun bodoh. Ya. Dari mana emasnya? Siapa yang bisa menciptakan emasnya? Qarun bodoh. Siapa yang bisa menciptakan airnya? Orang bisa meramu besi menjadi kompak. Orang bisa meramu karet menjadi timba dan keretan, ya, dan katrol dari besi. Tetapi siapa yang menciptakan pohon karetnya? Siapa yang menciptakan bubuk besinya? Kenapa itu tidak dipertanyakan? Menganggap sudah maju. Apanya yang sudah maju? Yang maju itu sarananya. Tidak pernah dari dulu sampai sekarang ada orang yang menciptakan ban. Karetnya, bannya iya. Disusun, digabungkan dengan benang dan dalamnya dengan kawat. Tetapi tidak yang pernah menciptakan benangnya, kapasnya. Tidak menciptakan bubuk besinya. Kenapa dipakai kesombongan?
Iya, bisa merangkai pesawat, tapi siapa udaranya yang menciptakan? Bagaimana pesawat itu bisa terbang kalau tidak ada udara? Bukankah itu harus disadari? Menjadilah kita merendah. Kalau sudah demikian di depan Allah, apa sebetulnya yang sudah kita ciptakan? Am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bainatim min. Sebelumnya apa? Mada khalaqu, surat Al-Fatir. Mada khalaqu, artinya belum dapat. Sama itu tadi sudah dibaca. Mada khalaqu minal ard, apa yang sudah mereka ciptakan dari bumi, airnya, batu baranya, mineralnya, apa yang sudah mereka ciptakan? Mada khalaqu minal ard, pasirnya, batunya, tidak sedikit pun makhluk itu menciptakan. Allah yang menciptakannya. Jadi bangunannya iya, tapi siapa yang menciptakan pasirnya? Siapa yang menciptakan airnya? Mada khalaqu minal ard. Sudah menyumbang apa untuk menciptakan manusia itu, mereka itu terhadap bumi? Am lahum syirkun fis samawat, atau mereka punya saham dalam membangun langit? Mereka punya saham dalam membangun langit. 1 meter ini hasil bangunan saya. Saya sanggah 1 meter, saya bawa penyangganya. Siapa yang pernah menyumbang untuk membangun langit ini? Am atainahum kitaban, atau kalau tidak, mereka mendatangkan buku petunjuk yang mengarahkan kepada kebaikan. Itu kata Allah. Nah, di situ kenapa kita tidak akan bisa melihat seseorang yang besar, ya, Allah yang besar, kalau kita tidak mengetahui kebesarannya, tidak mengetahui kelebihannya. Rasakanlah oleh bapak-bapak hari ini, apa kelebihannya? Sudah tidak kita rasakan kelebihannya? Bagaimana kalau oksigen ini ditutup dan dikurangi? Bagaimana Allah menciptakan makhluk yang disebut virus? Dia bisa berkembang. Kita semua bisa terhenyak. Semua orang panik, semua orang takut hanya dengan virus. Ini belum apa-apa. Apa yang terjadi hari ini? Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ya, kalau kalimatnya menakuti, harus takut. Bukan untuk menakut-nakuti, harus takut dengan Allah. Besar dia tuh. Besar segalanya. Besar rahmatnya. Ya. Harus besar harapannya kita, harus kepada beliau. Harus besar takutnya kita kepada beliau. Takut dengan adabnya. Ya, besar takut kita, besar harapannya. Beliau memiliki segalanya. Apa yang kita mau? Semua adalah pemiliknya beliau. Beliau hanya ingin apa Allah itu? Ya bani Adama, imma ya'tiyannakum minni rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah itu hanya ingin itu. Wahai Bani Adam, wahai manusia, apabila nanti datang para Rasul kepada kalian, membawa ayat-ayat kami, membawa wahyu kami, ikutilah mereka. Itu semua untuk kebaikan kalian. Kalian tidak akan takut dan merasa kecil kalau itu kalian ikuti. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu. Enggak. Sebentar. Wa man a'rada apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Kata Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari firman itu, maka hidup tidak akan menjadi lebih mudah. Hidup tidak akan menjadi lubah. Mati pun tidak akan menjadi mudah. La yamutu wala yahya. Hidup tidak, mati tidak. Tidak. Nah, ini sehingga
Kalau sudah merasakan Allah besar, butuh. Nah, ini jadi orang-orang yang abai terhadap Allah itu yang sudah merasa besar, seperti tadi kok. Paham? Nah, jadi jangan merasa cuma ini baru ngaji tauhid kalau seperti itu. Baru tadi kita, nah ini harus menjadi kemampuan, bukan hanya pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan, saya tahu. Itu tidak baik, tetapi tetap kita tidak usaha untuk menjauhi keburukannya. Buat apa penting pengetahuan? Saya tahu, tapi harusnya begini, saya sekarang sudah 30% menuju kebaikan. Tahun ini saya tingkatkan lagi 40%, bertahap. Berarti bagus. Nah, itu matinya nanti mati dalam keadaan baik. Ya, tetapi kalau hanya tahu terus berdiam diri, tidak bergerak, ya buat apa? Apalah arti pengetahuan? Ya, kita tahu bahwa menanam itu nanti akan memanen. Tahu tidak? Ya, kalau terus tidak menanam, kapan panennya? Kita tahu tidak belajar itu bodoh. Ya. Terus kalau dinanti-nanti, kapan kita pinternya? Ya sudahlah, mulailah dari hari ini. Ya sudahlah, mulai dari detik ini. Bismillah. Ya. Dunia adalah tempat berubah. Ya, dunia adalah tempat berubah. Kalau akhirat tidak ada perubahan. Akhirat itu sudah mati, namanya akhirat. Sudah finish ya sudah. Ya. Kalau masih di jalan, ini kamu loyo jalannya. Bisa dibikin cepat? Bisa. Ini kamu malas, bisa dibikin rajin? Bisa kalau masih di tengah jalan. Kalau sudah finish, nggak bisa. Emang mau digas lagi kalau sudah finish? Kemana kan sudah finish? Jadi, nah ini adalah apa? Nah, ini petunjuk, ini hidayah. Jadi tidak ada alasan orang tua kemudian jadi loyo. Semangat. Tinggal berapa hari lagi, saya akan habiskan. Nah, kalau tidak percaya akhirat, kalau tidak meyakini petunjuk itu dan membesarkan Allah, saya itu sudah tua, semangatnya hilang. Biarlah anak-anak yang ke depan. Ya, kalau sudah begitu sudah, Anda sudah jadi mayit sebelum mati. Jadi hiduplah sepanjang hidup, karena mati itu nanti akan datang. Bersiaplah untuk mati. Ya. Tuh. Ya. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Jadi kalau sudah demikian ringan semua pekerjaan itu ya. Bapak-bapak, kalau kita masih kerepotan, senang tidak nonton orang main bola? Barcelona, Madrid, ya, MU, seneng. Coba bapak-bapak ikut latihan 1 pekan saja dengan mereka. Ternyata percakapan itu, prosesnya itu, waduh, bapak-bapak, ini anak-anak muda di sini tidak akan ada yang kepilih, fisiknya juga. Kalau mengikuti latihannya mereka, luar biasa. Tidak akan yang kepilih, tetapi tadi kalau mau dilatih, ya kita pernah melihat Korea kecil tubuhnya bisa mengganjal Jerman. Jerman sampai kalah sama Korea, luar biasa. Semua lagi-lagi spiritnya, aduh luar biasa. Negara baru maju, Jerman itu sudah teknologinya dalam segala bidang. Ya, jadi teknologi Jerman itu sudah masuk ke sepak bola. Ya, tahu tidak? Tidak ada pemain yang menonjol. Siapa orang yang kenal pemain Jerman? Jarang anak-anak. Tapi semua pemainnya rata. Itu teknologi yang Jerman dapatkan. Bagaimana menciptakan semua orang itu menjadi mapan dari mulai lini tengah, lini belakang. Tapi kalau kita melihat Argentina, Brazil, langsung menonjol itu bintangnya.
Tetapi kalau sudah hilang bintangnya dan tidak mudah mengalahkan Jerman itu. Jadi teknologinya sudah masuk ke main bola itu. Jadi, kalau kita teknologinya baru pakai merek sepatu. Jadi kalau kalah misalkan. Kenapa kita kalah? Oh ini sepatu lawan pakai apa? Oh pantas sepatunya Adidas, kita Puma. Besok kita ganti. Jadi yang mengalahkan itu akibat merek sepatu diganti lagi lah pakai Adidas. Besoknya kalah lagi. Kalah lagi. Jadi kenapa itu banyak sepatu sepak bola yang digantungkan? Itu karena sepatu yang sudah tidak terpakai. Di daerah mana di Bandung? Itu ya. Yang Jalan Ahmad Yani yang belok itu apa namanya? Jadi bukan sepatunya Bapak-bapak. Bukan dunianya. Ya, bukan hartanya. Anda punya konsep tidak? Untuk tadi bisa mengambil lebih banyak. Anda punya kemauannya harus ada. Konsepnya harus ada. Ya, masalah konsep kalau tidak dia ngajari. Kenapa orang yang hanya sama-sama jual air mineral, saya bilang, yang satu warung jualnya 2.500, minimarket bisa jual 3.500 masih laku. Kata siapa jual mahal tidak laku? Anak-anak kita maunya ke minimarket. Ya, yang rata-rata ada di tiap kecamatan. Itu namanya jualan konsep. Itu namanya menjalankan konsep. Nah, jadi di tempat dibina ini adalah bapak-bapak punya tidak sedikit masuk. Oh saya kalau begitu dalam ruang lingkup saya, dalam batas-batas saya tahun ini akan bismillah lah mencoba ini. Saya tahun ini akan bismillah. Nanti ketemu lagi, nah, menjadi soal yang bisa dipertanyakan pada itikaf ini. Bahas. Apalagi kalau 24 jam kan panjang waktunya. Apa kelemahannya, apa kekurangannya. Saya yakin dan saya sudah berkali-kali melihat saudara-saudara yang jatuh, yang bangkrut dalam usaha itu rata-rata hitungannya mentah, betul tidak? Ini si Mang Wawan dulu kan, Wan hati-hati Wan hati-hati, mentah kan ujungnya. Nah itulah pentingnya kenapa harus akurat dan cermat di dalam menghitung. Tidak boleh terhadap hal yang baru kita habiskan semuanya terhadap yang spekulasi. Ya namanya usaha itu ada untung, ada rugi. Nah bagaimana pada usaha yang baru? Jangan dihabiskan semua modalnya, dicoba dulu. Nanti kalau rugi, tidak rugi semuanya. Paham tidak? Saya juga sering rugi beberapa kali, tetapi tidak nonggeng. Ya. Rugi tetapi tidak jatuh. Rugi biasa saja. Ini mah sudah rugi, nonggeng ini mah. Bukan nonggeng lagi, ngamru, ngadapang. Karena apa? Perhitungannya pendek. Cadangan harus dibikin, apa harus dibikin. Ya. Itu cara perhitung. Kenapa penting ada wali tukmilul idata? Nah ini tidak bisa diarahkan dalam khutbah Jum'ah saja. Karena khutbah itu hanya 15, masa mau mengarahkan sejam masalah detailnya hitungan. Atau orang diajak khutbah Jum'ah, para pesertanya juga, ini teh khutbah Jum'ah, pidato memberikan materi. Paling lama juga 15 menit khutbah Jum'ah. Ya. Tetapi dalam aslul awakhir itu, Nabi membentuk para sahabatnya. Bagaimana cara-cara menghitung yang tepat. 10 hari, 240 jam. Ya, dikurangnya. Tidur masih ada jam tidur. Masuk lagi, timpa lagi, benahi lagi. Bagaimana hitungannya? Ya. Bagaimana? Kamu sudah menganggap Allahnya besar belum? Karena kalau belum menganggap Allahnya besar, nggak nurut pasti. Nggak nurut pasti sudah saja. Orang harus melihat dulu kebesarannya, baru dia ngikut. Kalla innal insana layat bo arro'ahus tabna. Kalau sudah merasa diri kekurangan, kalau sudah merasa diri itu butuh terhadap yang maha goni, muncullah. Masuk setelah dibina ini, masuk bulan Syawal itu, wah,
luar biasa. Lagi-lagi yang mahal apa? Bukan rapihnya rambut, tetapi apa yang di bawah rambut. Bukan tingginya badan, tetapi kuatnya hati dan keinginan. Ya, seorang Jack Ma, Anda tahu sendiri, mungkin setinggi ini nih, setinggi si kakak Jack Ma itu, ya, konglomerat besar orang China. Mungkin tidak besar, pendek orang. Tapi Alibaba dia punya. Apa dia punya? Waduh, luar biasa otaknya. Dan dia bukan orang konglomerat asalnya. Lagi-lagi konsepnya. Nah, Allah tadi kata Nabi Musa, Musa bagaimana saya bisa mengalahkan Firaun? Firaun itu sudah besar. Tentaranya, ekonominya, bagaimana kamu ini? Mimpi. Kata Bani Israil. Apa kata Nabi Musa? Ista'inu. Qala Musa, ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha. Kata Nabi, lah, siapa yang besar? Firaun saja hidupnya dihidupkan oleh Allah, kata Nabi Musa. Siapa yang besar? Firaun saja menghirup oksigennya, oksigen ciptaan Allah. Bagaimana kalau tutup oksigennya? Jangan takut, kata Nabi Musa. Yurithuha man yasha min ibadi. Nanti Allah akan memberikan dunia ini kepada siapa saja yang dia suka. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan yang dia suka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu hati cermat dalam hitungannya. Ya. Cermat. Ya. Cukup mungkin ya, nanti besok sekalian penutupan ya, sekalian penutupan. Jadi harus lebih awal, harus cermat ngitungnya. Ini dibukanya jam 10 ya. Bapak-bapak sebelum jam 10 itu sudah di sini. Ya, karena apa? Karena juga ini kan banyak saudara-saudara yang lain ya, ada yang dari luar provinsi, dari Bali, dari Madura menonton ini gitu. Jadi kita harus on time jam 10 itu harus sudah bismillah ya, jam 10 itu. Ya, dan besok kita akan sahur di sini jam 2. Saya bagikan sahur supaya bapak-bapak bisa mengkonsumsi besok Padang Bunga Tanjung ya. Ini di Garut itu Padang Bunga Tanjung itu juaranya ya. Sekalian penutupan ya, tentu saya berharap kepada semua ini harus mencapai hasilnya. Maka kenapa saya kemarin bilang sukseskan ini ya, karena saya tidak punya waktu lagi kalau hanya untuk membina berjam-jam, berhari-hari, kalau bukan melalui itikaf. Karena kita juga banyak kebutuhan dan kepentingan dan banyak jadwal yang lainnya. Ya, kalau ini tidak dimanfaatkan yang sudah Allah syariatkan, ya kapan lagi masa saya harus ngurus 2 orang dibina? Nanti urusannya ini kan banyak ya. Tidak mungkin mengumpulkan orang selama 10 hari. ASN yang telah diterima daftar mau didiklat, ya tidak mungkin masa pemerintah ngumpulin rakyat mau dibina. Misalkan hanya ASN orang tertentu. Nah ini juga saya seperti itu. Jadi minta ini hasilnya camkan. Gitu. Jadi sekira-kiranya nanti hasilnya apa bawa nanti. Saya sekaligus ingin mengecek hasil setelah 1 tahun itu dapat apa. Bawa ke sini. Kalau nanam pisang, bawa pisangnya ke sini. Ya. Kalau ngukut ayam, bawa ayamnya ke sini. Ya. Saya ingin melihat bukan ayam yang hidupnya, ayam yang sudah digoreng. Bukan pisang mentahnya buat apa. Ya. Nanti bawa ramaikan ya. Ramaikan tahun depan saya ingin meramaikan pada Asrul Awahir terakhir itu makanan itu harus banyak. Makanan itu harus banyak. Jangan hanya saya tidak mau lagi melihat leput bala-bala gehu. Cobalah. Ya, orang sebanyak ini masih ya, jangan
ada kue cake-nya, ada unsur tadi Pak Rohman, apanya lagi. Berpikirlah Pak Jat, Aika, semuanya berpikir ya. Ada agernya, makanan-makan yang enak itu harus ada. Masanya katanya kita Allah itu kaya tetapi tinggal di masjid kita miskin semua. Ini jangan-jangan Allahnya juga miskin ya, karena masa kita yang harus membuktikannya. Allahnya sudah kaya kata Allah. Kalau kita nanya begitu, itu siapa yang ciptakan tanah? Siapa yang ciptakan matahari? Cuman kamu jangan mikir, jangan suruh aku menanam jagung, kemudian jagungnya diparuh dibikin lapis jagung. Jangan, kamu yang menanam. Waduh, kalau begitu Allah jadi pembantu kita. Ya, bawa. Ya, besok. Jadi saya ingin melihat makanan itu ramai. Jadi orang itu terus wah di masjid itu luar biasa. Jadi, sudahlah, hentikan menjadi orang kere ya. Ya, hentikanlah menjadi orang kere. Menujulah kepada sejahtera. Capek tidak jadi orang kere? Capek. Ah, bagus. Saya senang kalau sudah ada jawaban seperti itu. Sudahlah berhenti jadi orang kere. Ya, bismillah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Dulu saya sering sama Tatan, ini kita akan nanti kata siapa? Harus yakin kita berkembang kalau kita bekerja. Kalau sudah menanam kita harus yakin akan panen. Cuman kalau tidak menanam, tidak bekerja, apa yang mau jadi keyakinannya? Ya. Oke, lanjutkan pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Sudiarto. Assalamualaikum, mau tanya, saya dari ujung Bandung. Teman saya usaha jual beli mobil, modalnya pinjam dari bank sekitar 270 juta. Perhitungan zakatnya bagaimana? Kalau dari jasa, ya, kalau dari jasa, kan itu kan diambil jasa. Kalau dari jual mobil, ambil saja zakatnya dari keuntungan bersihnya. Ya, ambil saja dari keuntungan bersihnya. Karena rata-rata yang jual mobil itu tidak, modalnya tidak nancep, modalnya hanya temporary, jadi sesaat-sesaat gitu. Beda dengan yang tadi, ini yang main di garam, yang main di produksi, pasti modalnya ya kan namanya jual beli mobil bekas. Ya, kecuali kalau memang juga kalau sudah menjadi perusahaan betul, ya. Kalau tadi cuma istilahnya ngoles lah, ya modal 50 juta ngoles dapat labanya 5 juta, dari 5 juta saja perhitungan zakatnya. Tetapi juga dikalikan dalam 1 tahun dapat tidak 85 gram emas. 5 juta bulan ini, bulan depannya dapat 6 juta, 11 juta. Nah, hitungkan. Nah, apakah jumlah setahun lebih tidak dari nilai 85 gram emas. Jadi kalau 85 gram emas kali sekarang emas berapa ya? 600 misalkan. Coba 85 kali 600 berapa? 85 kali 6. Pencet kalkulatornya. Ya. 51 juta. 51 bagi 12. Berapa? 42,5. Jadi rata-rata sebulan pendapatan 4.250.000 gitu. Ya. Apalagi tadi modalnya pinjam dari bank, balikin lagi. Kecuali yang kalau sudah jadi perusahaan besar, misalkan bermodalnya 2 miliar untuk jual beli mobil itu. Nah, nanti bisa dihitung, ya. Nah, karena itu lebih kepada oles itu lebih kepada semacam jasa lah. Ya. Terus lagi. Selanjutnya dari Asep Gunawan, bagaimana caranya agar kita selalu dekat dengan petunjuk Allah dalam segala kegiatan? Bagaimana selalu dekat? Bagaimana supaya kita dekat? Ya, ikutilah, berjalanlah, nanti dekat, bergeraklah. Ya, jadi pertanyaan itu mudah sekali dijawabnya. Ya, bagaimana kita ingin dekat dengan pasar? Bagaimana kita ingin dekat dengan pasar?
Pergilah ke pasar. Tahunya apa lagi? Kita ingin dekat dengan seseorang, pergilah kepada seseorang. Kita ingin dekat dengan Allah, pergilah kepada Allah. Dekatnya dengan Allah apa? Dekat dengan Qurannya. Nah, karena nanti Allah yang disebut dekat itu dekat dengan Quran. Dekat dengan Qurannya apa? Ingin membangun apa yang Allah mau. Bangunlah sholatnya, bangunlah sejahteranya. Itu dekat dengan Allah. Ya. Giliran itikaf nanti dekat. Siapa yang dekat dengan Allah? Yang itikaf. Itu belajar mendekat. Sudah dekat itu. Bagaimana yang belum? Ya masih belum. Gitu, setahap terus. Gitu. Itu caranya mendekat ya. Terus lagi. Selanjutnya dari saya mau bertanya, di dekat rumah saya ada 2 masjid. Apakah saya harus memilih salah satu masjid atau saya bisa bebas memilih masjid di mana yang saya inginkan ketika sholat? Masjid, ya semestinya begini. Masjid itu, ya ini kan masjid yang ada di kita itu tidak terkonsep awalnya. Ya, seharusnya bikin masjid itu kan meliputi wilayah, meliputi jumlah wilayahnya sampai di mana, jumlah anggotanya sampai di mana, karena masjid itu adalah bukan hanya tempat ibadah, tetapi masjid itu juga merupakan sekretariat pengelolaan tadi kepada Nabi Musa, ya Allah memerintahkan wa aqimus sholah wa basyiril mu'minin, bagaimana di situ dipakai sebagai memotivasi, membesarkan orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ya, ini di kita jelek bikin tanpa musyawarah, tanpa tadi ya bagaimana ya? Ya kembali lagi lah. Intinya begini, ada tempat sholat, ada masjid ya. Kalau hanya sekedar berfungsi tempat sholat, semua juga bisa dipakai tempat sholat. Tetapi kalau sudah nyangkut masalah pengelolaan, ya carilah Anda masjid yang betul-betul di situ ada pengelolaan. Kenapa? Karena nanti akan hidup kalau ada pengelolaan. Betul tidak? Artinya dikelola gitu. Kalau hanya sekedar tempat sholat ya semua juga sholat. Ya. Orang di rumah juga bisa dipakai tempat sholat. Tetapi kalau masjid yang sudah dipakai tempat pengelola dan mengelola umatnya, Anda lebih baik sholat di masjid itu. Itu lebih afdol masjid. Ya. Terus selanjutnya dari Ahmad Mustafa Cigadong katanya uang negara ada bunga riba. Lalu apakah yang punya gaji dari negara haram? apa? Katanya uang negara ada bunga riba. Uang negara ada bunga riba. Kurang ngerti. Lalu apakah yang punya gaji dari negara haram? Nah, Anda jangan berpikir itu dulu, nanti keberatan. Ya, saya jawab, Anda jangan berpikir itu keberatan. Nanti saja berpikir itu. Sekarang Anda menanam, sekarang Anda bekerja di ASN di mana, ambil gajinya. Pakai, gunakan duitnya. Ya. Jangan berpikir dulu, ini uang negara haram, karena nanti repot Anda berpikir. Ya, setahap-setahap kita berpikirnya ya. Ya, cuman kalau nanya masalah tadi riba haram, saya dan jamaah belum bisa melaksanakan itu dan sedang berusaha. Jadi sekarang yang mau pinjam saja, sudah ya. Yang penting hati-hati, jangan tidak kebayar dan jangan tidak untung. Dah. Terus selanjutnya dari Yudianto, Assalamualaikum, izin tanya, perbedaan orang kecil dengan orang besar tergantung dari cara berpikirnya. Orang yang berpikir besar maka tindakannya pun besar. Bagaimana cara melatih diri berpikir besar supaya tindakannya pun besar? Demikian, wassalam. ya, ikuti tadi. Satu, harus berpikir melatih yang baik itu menjadi mudah, Anda akan menjadi besar. Ya. Anda mudah menabung, akan jadi besar tidak? Percaya diri, tabungan ada. Ya. Anda menanam, akan menjadi besar tidak? Besar kepercayaan dirinya, saya sudah banyak, saya kapol,
ada 1000 pohon, cengkeh, kelapa 2000 pohon, pohon nilam, pohon paneli saya banyak. Itu menjadikan Anda besar. Ya. Tapi kalau Anda tidak menanam, menabung, tidak bekerja, tidak, kemudian percaya diri, oh itu mah bodoh. Ya, itu mah kayak seperti orang mabok, merasa dia memiliki dunia. Padahal yang dia pegang itu alkohol cuma berapa persen. Pabriknya, Dreman pabriknya, dia cuma sebotol. Merasa besar. Jalan seolah miliknya. Apa? Datang polisi mah ciut. Ya. Itu kayak orang mabok. Ya. Perasaannya besar. Ya, alkohol yang dipegang dengan pabriknya banyak mana? Banyak pabrik. kayak orang mabok nodongin senjata ke orang, ngerampok. Polisi mah gudangnya senjata gitu. Paham tidak? Jadi, maka itu bagaimana ingin menjadi besar? Besar hatinya, besar harapannya, ya. Besar pikirannya. Besar pikirannya, dekatlah dengan konsepnya. Belajarlah dari konsepnya. Anda akan besar secara pikiran. Mau besar secara ekonominya, menanamlah, bekerjalah, menabunglah, nanti besar. Nanti mempunyai kepercayaan diri. Jadi apa yang menimbulkan kebesaran diri itu? Perbuatan baik. Apa yang menimbulkan kebesaran diri itu? Anda mau memecahkan kesulitan, tidak cengeng saat datang kesulitan. Bismillah, bagaimana saya harus melalui kesulitan ini? Ya, itulah cara-cara membesarkan pikiran. Ya, jadi harus nyambung dengan pekerjaan. Jadi pendidikannya ada, bekerjanya ada, menanamnya ada, ibadahnya ada, tadi ibadah ritualnya. Lanjut. Selanjutnya dari Ruli Sumantri, pertanyaan dari jemaah Masjid Adikra ya, Bandung. Bagaimana langkah-langkah membuat rencana kerja? Apakah perlu dibuatkan rinci secara tertulis? Harus. Kenapa harus ditulis? Bisa lupa lagi. Ya. Lupa lagi. Sekarang ada note di HP, Bapak. Saya rencana tahun ini mau menanam ini, mau menanam ini, mau menanam ini. Oke, di bidang tadi mencapai kesejahteraan, usaha kesejahteraan. Saya di samping menanam akan berjualan ayam, akan apa? Bismillah. Gitu. Ya. Rencanakan, nggak apa-apa, bagus itu. Nanti untuk sholat berjamaah, saya tingkatkan tahun ini menjadi 2 kali. Saya sudah terlatih. Tahun kemarin baru 1 kali. Sekarang tambah saya 2 kali. Atau 3 kali, silakan. Untuk pendidikan, ya saya tahun ini hafalan Al-Quran sudah dapat tambah 5 surat. Dan saya akan bahas satu persatu apa nih kira-kira akan saya pelajari. Dan saya akan mengikuti pelajarannya. Ini di bidang pendidikan, ya ini di bidang ekonomi. Untuk bidang keluarga, kan di bidang-bidang Bapak teh kan. Nah, keluarga anak saya ini belum bisa baca Quran, mudah-mudahan tahun ini saya loloskan. Anak ini belum bisa menghitung, perkalian belum cerdas. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tulis perencananya. Nah, itu lebih baik, lebih abdul. Ya. Bagus tidak? Waduh, apalagi kalau direncanakan. Wah, mudah-mudahan tahun depan bisa nama istri. Wah, itu mah lebih bagus lagi ya. Gitu. Kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya misalkan. Kalau ada duitnya. Tapi satu juga masih repot ya Bu ya. Jadi urus saja yang satu lah. Jangan dulu menambah. Kalau sekiranya satu harmonis silakan. Kalau yang satu masih repot, urus saja yang satu dulu. Lanjut. Selanjutnya dari Ahdan. Mau nanya bagaimana cara perhitungan jangka panjang untuk memulai merintis usaha supaya usaha maju dan tidak merugi. Kalau rugi itu jangan takut juga rugi ya. Usaha itu ada untung ada rugi, hanya ruginya tadi rugi wajar ya. Seperti begini. Bapak belajar naik sepeda, setiap orang naik sepeda jatuh tidak? Ya. Jatuh wajar mah nggak apa-apa, rugi-rugi wajar tidak apa-apa. Yang dimaksud di sini rugi hancur. Nah,
Makanya kenapa harus diperhitungkan kalau ke masalah yang baru, ke medan yang baru, jangan langsung main habiskan itu modal. Kita bisa misalkan punya modal 20 juta. Wah, melihat sesuatu, wah ini main di kayu nih, untungnya besar, dihabiskan semuanya. Orang baru, belum kenal dunianya, dihabiskan modalnya. Ketipu, habis sudah. Banyak yang pegang kepala sekarang, gara-gara itu. Nah, bagaimana? Boleh tidak mencoba kepada hal-hal yang baru? Boleh. Nah, cobalah. Nah, saya punya modal itu 100 juta atau 20 juta. Saya mainkan dulu 1 juta. Nah, 1 juta ada tidak labanya? Mainkan dulu 1 juta. Nah, nanti kalau sekiranya sudah ada labanya, stop. Jangan nafsu dulu. Ya, karena setiap medan itu ada pemain-pemainnya. Pemain itu terdiri, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah, bagi pemain yang tidak jujur, nah ini apa sasaran empuk nih. Orang baru nih, belum tahu apa-apa. Pak, butuh kayu. Oh, tenang, bisa itu banyak. Sini uangnya. Misalkan. Jadi, boleh mencoba. Nah, nanti kalau udah rugi, nggak apa-apa. Nah, kerugian 1, kerugian 2, kerugian 3, akhirnya nanti ketemu. Saya saja secara pribadi terus terang bapak-bapak, sudah bukan 1 kali jatuh itu. Jadi, saya itu sudah mantan rugi, Wan. Jadi ketika saya memberikan dulu ke Simang Wawan, hati-hati Wan, mantan rugi Wan. Jadi kalau mantan rugi itu lebih matang. Tetapi saya tidak rugi terus, akhirnya saya harus untung, gitu ya. Cuman setiap kerugian yang saya derita, yang saya alami, saya tidak jatuh secara mental dan tidak jatuh secara modal. Saya pernah main di pabrik rokok, saya rugi. Tapi saya bangun lagi. Ya, hidup namanya usaha ya. Jadi jangan takut rugi juga gitu. Tetapi tadi perketat perhitungannya. Bagaimana kalau terjadi rugi juga tidak nonggeng ya. Bangun lagi. Ya kayak jalan lah, kayak belajar sepeda. Ya. Bismillah. Ya. Terus selanjutnya dari Ihsan, pengusaha sukses, mudah-mudahan pengusaha sukses ini. Amin. Mau tanya dari Jemaah Pagar Ageng, dalam hitungan perencanaan pembuatannya itu apakah tujuan atau goalnya dijabarkan menjadi program kerja atau program kerja yang membentuk tujuan? Apa tadi? Perencanaan, dalam hitungan perencanaan pembuatannya itu apakah tujuan atau goalnya mungkin hasil akhir ya, dijabarkan menjadi. Kalau ngomong perencanaan itu ngomong langkah yang real. Kalau ngomong tujuan itu ngomong goalnya. Ini kan goalnya sudah dapat semua. Setiap kita itu mau sejahtera. Nah, sekarang wujudkan dalam perencanaan. Ini ngomong langkah. Anda mau melangkah kemana? Paham tidak? Surga itu ada tidak? Ada. Kesejahteraan itu ada tidak? Ada. Ilmu itu ada tidak? Kapan Anda mau melangkahnya? Kapan Anda mau menanamnya? Nah, rencanakan itu. Ya. Orang tidak usah diajari tujuan. Yang harus diajari itu langkah. Semua tujuannya sama. Siapa yang mau miskin? Siapa yang mau bodoh? Cuman ngomong jalan menuju sejahtera itu orang bodoh. Dari dulu saja bekerja, tapi karena bodoh dia muter-muter. Ya. Paham tidak? Orang mau punya ilmu, nggak ada orang yang mau bodoh. Cuman tidak tahu bagaimana cara pinter. Nah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu akan menjadikan kita pintar, punya ilmu. Ya. Jadi kalau sudah perencanaan itu ngomong langkah. Saya tahun ini, silakan rencanakan. Bismillah. Gitu. Lanjut. Selanjutnya dari Taufik Hidayat. Assalamualaikum. Saya Opik dari Cijerah Bandung. Mau minta penjelasan dari surat Al-Hujurat, tapi tidak dijelaskan ini ayatnya berapa. Minta dalil yang jelas dan tafsirnya, dan apa hukumnya, dan apa yang diterima dosa yang bergunjing. Hatur nuhun. Itu wala yang tabak dukum
Ba'do ya kalau tidak salah. Coba ayat 11. Hujuratnya saya hafal, tapi nomor ayatnya. Coba lihat surat Hujurat. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, betul? Hah? Nah, ya itu. Itu ada beberapa di ayat 11 itu tidak boleh berburuk sangka, ya. Karena apa? Berburuk sangka itu kebanyakannya dosa, ya. Oh, ini berbaik sangkalah, gitu. Seperti begini. Aduh, jangan-jangan ini anak saya, misalkan ini apa? Tidak mau diatur, itu buruk sangka, berdegong. Mendingan bikinnya begini, kalau ini anak saya ini harus dibimbing begitu saja. Ya. Kemudian wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang, capek, mendingan mencari kesalahan sendiri. Ya, apa yang kita bisa perbaiki, mencari kekurangan kita sendiri. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, dan jangan kamu ngomongin orang, ya, ngomongin orang. Sekarang ngomongin orangnya di mana? Sudah bukan ngomongin orang lagi sekarang mah. Pencet langsung di Facebook. Pencet langsung di WhatsApp, gila. Jadi curhat ngomongin orang masuk di situ itu. Naudzubillah, ya. Hindarilah itulah, ya. Hindarilah itu. Jadi mohon saya minta arif dalam penggunaan media, ya. Gitu. Orang belum tahu ini berita sudah di-share lagi gitu, ya. Terus lanjut. Perasaan itu yang kemarin ya? Itu yang kemarin ditanyakan masih itu ya, bukan? Ya. Ya, silakan lanjut. Dari Al-Hafiz Cigado, semoga sehat dan berkah selamanya. Amin. Amin. Gimana caranya Nabi dulu mengontrol para sahabat dalam pelaksanaan program dan usaha seperti kita sekarang? Mengkontrol caranya? Ya kan apa, dekat, jadi kelihat, keukur, ya. Kemudian tadi dengan melihat perkembangan yang terjadi pada para sahabat, ya. Jadi kontrol itu, ya kalau saya di sini melihat apakah mengkontrol jamaah ini saya gampang, lihat aja nanti. Ini kesejahteraannya meningkat tidak? Gampang. Masjidnya penuh tidak? Gampang. Gitu kan? Kemudian kalau musim politik jualan-jualan sendiri tidak? Gampang. Banyak pemain kalau sudah main. Kalau sudah musim politik ya gampang, saya banyak sekali cara mengkontrolnya. Kemudian bagaimana anak-anaknya bisa melanjutkan apa keyakinan orang tuanya atau tidak? Gampang gitu. Ya, kalau agama sebatas hanya pada kita, tidak menular kepada anak-anak, agama ini belum menjadi kebaikan. Saya catat agama ini belum menjadi kebaikan. Agama ini hanya ya apa semacam nyanyian sebelum tidur. Agama ini semacam nyanyian sebelum tidur. Sudah tidur lupa gitu. Jadi kalau saya dilatih dan didik untuk itu, ya kalau saya menganggap sesuatu baik bagi saya, maka saya yang paling pertama saya akan mengusahakan anak saya harus mendapatkan kebaikan itu. Seseorang yang memiliki usaha, perusahaan, maka anaknya yang akan dikedepankan. Ya, jadi pertanyaan mengkontrol itu banyak faktor ya. Saya mengkontrol jemaah dari Cigadog menanam tidak? Ya, bagaimana sudah jadi berapa jadi mujakinya? Atau di situ masih banyak tanah yang tidak ditanami, nah, itu saja sudah ketahuan, ya. Gampang ya nanti mengkontrolnya. Hanya tinggal nanti jamaahnya saya minta di daerah, di kota, produktiflah, tanamlah apa yang bisa ditanam, ya. Jangan ada waktu yang terbuang, ya. Usahalah apa yang bisa kalian jual dari tenaga kalian, dari jasa kalian. Jangan banyak tidur. Ya,
Dan jangan gengsi, ya, jangan gengsi. Ya. Lakukanlah, giliran di kampung sendiri gengsi, cari di orang lainnya susah. Susah. Enggak apa-apa. Harus akal yang lebih ke depan, bukan perasaan. Kita itu tidak makan rasa, kita itu makan nasi, ya. Jadi tanamlah beras, tanamlah jagung, tanamlah apa yang kita makan, peliharalah apa yang kita yang bisa disembeli, ya. Tabunglah sebagian uang, ya. Nanti lebih mantep lagi, lebih mantep lagi. Allah itu sangat kerasa tadi dari polanya. Kalau semua Allah sudah menciptakan bumi mata, semua juga merasakan. Wala in sa'altahum, kalau kamu menanyakan kepada manusia siapa yang sudah menciptakan ini langit dan bumi, mereka semua sepakat yang bertanya Allah. Tetapi siapa yang sudah menanam jagung, siapa yang sudah memanfaatkan lahan-lahannya? Nah, ini persoalan, ya. Mudah-mudahan jamaah yang di daerah-daerah yang masih punya tanah untuk bisa memproduktifkan tanahnya. Lanjut dari Yasim Ramadan. Assalamualaikum, mau nanya, sesudah beres 10 awahir, bagaimana caranya supaya dekat dengan orang-orang soleh seperti sekarang? Bagaimana Supaya terus terikat, ya, terus nyambung, ya, tumakana minal ladina amanu, ya, terus nyambung, ya. Anda jangan lepas komunikasi, jangan lepas juga karena kan ini ada program, ya, yang berkumpul di sini itu, ini hanya program spesial, ya, program khusus. Itikaf itu program khusus dan program spesial, kan? Tidak setiap tahun kita setiap bulan kita melaksanakan ini, tetapi kembali nanti pada kehidupan setelah Syawal masuk kepada program umum. Apa program umum? Sudah 8, ya. Ada 8 program umum itu, sudah ditambah ada menanamnya, ya. Bagi mereka yang di daerah-daerah dan yang punya lahan untuk menanam, sudah ada berternaknya, sudah dimasukkan ke situ, ya. Gitu. Jadi bagaimana ingin terus tersambung dengan ini, ya, ikutilah programnya, ya. Lagi, ya. Sampai 5 menit lagi, 5 menit lagi, ya. Saya mungkin aja. Dari Empah Iwan. Abdi Jamaah Masjid Al-Mu'min Cisaranten, Bandung. Mau bertanya, untuk pengelolaan masjid mencapai terhadap pengetahuan, kemampuan, dan kesejahteraan, sektor apa yang mesti menunjang? Karena di lapangan, kalau mengandalkan ustadz hanya sebatas kemampuan, belum mencapai kesejahteraan. Tadi simpulkan saja. Jadi mungkin ustadz orangnya, jadi si ustadz ini mungkin mengandalkan dari pendapatan dari jasa. Itu ternyata belum mampu untuk memenuhi kebutuhan. Oke, ini saya kasih tahu nih buat para ustadz, ya, khusus buat para ustadz. Ustadz itu kalau ngajar, kalau ceramah, kalau dakwah, itu jadikanlah kiprah, ya, kiprah, sebagai kiprah. Ada yang kasih ongkosnya terima, tidak, jalan terus. Ya, bedakan. Tadi ada kebutuhan sejahtera, ya. Saya contoh dan beberapa yang saya bina, ya, di sini. Nah, ada saya sebagai tadi kiprah. Ini kiprah, tidak boleh dihubungkan dengan berapa saya dibayar dan saya harus mendapat bayaran. Allah telah memberikan saya kelebihan dari pengetahuan. Berbagilah dengan pengetahuan itu. Nanti repot kalau beberapa harus bayar. Setiap malam lagi harus ngeluarin kenceleng. Ada lagi misalkan, saya baru tahu kemarin jalan-jalan silaturahmi ke tempat orang. Jadi kenceleng itu bapak-bapak, ternyata setiap habis sholat wajib itu dikelilingin. Saya sholat lagi, ada kenceleng lagi. Jadi tiap waktu sholat. Ini kayak parkir motor, ya. Orang ke masjid itu kayak parkir motor.
Tidak. Nah, tentu masjid butuh biaya, ya. Jangan bodoh. Dan biayanya harus lebih besar, harus lebih mampan masjid itu loh. Untuk rumah anggotanya berapa? Paling banyak 45. Wah, biayanya besar kan? Nah, masjid anggotanya berapa? Masa kecil biayanya? Masjid itu harus lebih besar secara anggaran karena dihuni oleh banyak orang, dihuni oleh umat. Nah, kembali jadi Ustadz ini harus punya program dua lah untuk saat-saat ini, ya. Satu, dia harus mengajar, ya, memberi nasihat secara kiprah. Kalau ada yang ngasih, syukur. Tidak juga, masa umat tidak mau dibina, jalan saja, ya. Nah, tetapi program yang kedua lagi, Ustadz harus punya tadi pekerjaan untuk mendatangkan sejahtera, karena tidak seluruh waktu dipakai mengajar, tidak seluruh waktu dipakai menasihati umat, betul tidak? Nah, sekarang kebalik, bapak-bapak yang bukan Ustadz, tidak seluruh waktu teh jangan duit ya hayo, gitu. Cik asup ke masjid anu 10 poe mah, sugan eling gitu tah, gitu, paham tidak? Karena mau beakeun duit, dan tidak semua waktu ditarik untuk ke masjid, tidak sama, gitu ya. Jadi yang bukan Ustadz tadi belajarlah, karena hidup itu bukan cari duit saja, ilmu juga butuh. Yang jadi Ustadz jangan terus ngajar, dan tidak semua waktu ngajar, menanamlah, bisnislah, berdaganglah, bismillah. Gitu. Paham tidak? Apakah saya sebagai Ustadz harus bikin comro? Nah, itu teknis. Kalau Anda punya karyawan, Anda cukup tunjuk bayar karyawan. Paham tidak? Yang penting tadi bagaimana dapat sejahteranya. Jadi satu sisi Ustadz ini adalah harus berkiprah tetap, ya, mendidik dan mengarahkan orang menjadi soleh. Di satu sisi dia harus dapat hidup sejahtera. Ya, kenapa? Karena sampai hari ini belum ada lembaga yang menjamin, ya, para ustadz itu seperti ASN, seperti Pak Eka di sini menjadi guru. Nah, kalau sudah begitu mah, ya ini yang sedang saya usahakan, ya, saya bilang ke negara siapapun yang menjadi rejimnya hari ini atau hari ke depan, saya jadi begini, saya ngomongnya begini ke negara. Negara itu siapa ya? Negara itu siapa? Negara itu kita. Negara itu kita. Begini, bapak-bapak. Ya, mungkin kita itu siapa? Dalamnya ada bupati, kita itu dalamnya ada presiden, ada DPR. Ustadz, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Guru. Tuh. Jadi kalau di sana di Mesir, saya bilang ke guru itu Ustadz. Nah, guru, ya. Kalau guru bahasa Arabnya apa? Ustadz. Ustadz bahasa Indonesianya apa? Guru. Jadi dua-duanya sama. Tugasnya mengajar. Kenapa dibilang guru dibayar, dikasih gaji, dibilang Ustadz tidak dibayar? Apalagi ada Ustadz, ada guru. Bahasa Inggrisnya apa? Teacher. Itu lebih mahal dibayarnya lagi. Ini hanya karena menggunakan bahasa Inggris lebih mahal dibayarnya. Pekerjaannya sama. Ini my teacher. Waduh. Bayarannya lebih mahal lagi. Coba masuk ke kursus. Wah, mahal bayarannya. Ya. Nah, saya nanya ke kita. Kita itu siapa? Bupati, rakyat, anggota dewan yang menonton di sini mungkin banyak. Ya. Ini Ustadz ini bermanfaat tidak? Mengajarnya sudah, ya, banyak masyarakat yang diajarnya di masjid. Lewat mana ngajarnya? Lewat pengajian. Lewat mana mengajarnya? Lewat khutbah. Bagus tidak untuk negara? Butuh tidak? Kalau butuh biayai, kalau tidak butuh sudah berhenti saja semua jadi ustadz. Biar
Jumat libur. Paham tidak? Ada yang meninggal jangan ditahlilkan, yang biasa tahlil. Ada yang menguburkan jangan ada adzan, biar saja. Nah, kira-kira masyarakat kita sanggup tidak kalau ustadz semua berhenti? Gitu. Jangan ada acara-acara baca Quran lah, lempeng saja sudah. Jangankan ustadz berhenti, tukang cukur demo 3 bulan tidak mau mencukur, sepakat seluruh Indonesia. Siapa yang akan tampan? Tukang cukur demo. Presiden jemrosan, menteri jemrosan semua, karena tidak mungkin dia mencukur sendiri. Ya. Bahaya ini. Kalau satu unsur demo, ya. Tukang cukur demo, apalagi kalau ustadz demo. Jangan sampai ustadz demo, bahaya. Berhenti semua. Meninggal, kubur kena sekumani ku aing moal didoakeun. Nyunatan ngawinkeun, pek wis kawinkeun kumaran. Bahaya. Nah, cuman ini tadi makanya saya mau kalau ustadz ini dianggap sebagai guru, berilah anggaran. Nah, mungkin ustadz ini bisa fokus seperti guruan ini fokus karena ada tadi yang menjamin. Ya, saya kembali pertanyaan, penting tidak adanya ustadz? Penting? Nah, iya, kalau penting biayanya. Gitu, ya. Ya, ustadz pasti seneng nih kalau saya ngomong ini. Ya, jadi ustadz nanti jadi ASN. Nah, nanti kurangnya apa? Kurangnya ya haruslah. Ya, lanjut. Sudah ya. Ya, kenapa saya lebihkan hari ini? Karena ini sudah makin dekat. Saya tidak akan bertemu lagi dengan bapak-bapak kecuali tahun depan. Itu pun kalau ada umur. Ya, kalau ada umur, tidak ada umur, dadah. Ya, oleh karena itu manfaatkanlah sebaik mungkin. Ini ya kita mengambil apa sebesar-besarnya, mengambil spirit, mengambil semangat. Karena kata Allah, kadzalika yubayyinullahu linnasi la'allahum yattaqun. Satu lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tuh ada yattaqun, ada yarsudun. Apa yarsudun itu? Lempeng. Tidak bulak belok, karena jalan yang bulak belok itu bikin mabok, apalagi jalan yang muter terus muter kayak naik korsel. Maju, bergerak, tetapi tidak maju. Turun di mana? Kalau naik korsel, di situ pula kecepatannya tinggi, makin tinggi makin pusing. Turun di mana? Di situ juga. Nah, usahakan hidup itu tidak naik korsel, naiklah kereta api. Naiklah motor, naiklah kendaraan, naiklah pesawat terbang. Punten, hati-hati, jangan naik korsel. Nanti Anda yang pusing. Jadi kalau sekarang, pusing, nah, Anda berarti sedang naik korsel. Paham? Ya. Sudah, sekiannya nanti pertanyaan, ya, karena mungkin masih banyak ya, belum itu. Nanti kita sampai jam berapa supaya ada panjang sedikit, jam 2.15 saja kita mulai ya. Jam 2.15 kita mulai lagi karena ini sudah mau penghujung, bapak-bapak masih banyak pertanyaan dari yang mengikuti yang jauh. Jadi jam 2.15 kita kan biasanya jam 2.30 mulai ya. Nanti mah jam 2.15. Jadi oleh karena itu bapak-bapak yang biasa tadi mengambil istirahat dulu, nanti kita bangunkan jam 2.15. Kalau besok dibangunkan itu dari jam 2. Kupincuk itu. Jadi nasinya minta bikin panas, si bumbunya harus banyak, dan diantarkan jam 2. Ya, bukan beli sore. Awas dah, ini harus panas nih. Ini buat yang itikaf, hati-hati. Kalau tidak nanti demo ke situ. Oh, siap aja ya. Gitu, jadi yang panas kasih, wanginya itu kan bisa membangunkan yang sedang istirahat. Bangun. Wah, luar biasa ya.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.